Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sumianto, materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema dinamika demokrasi Pancasila. Mari kita saksikan video pembelajaran di bawah ini. Selamat jumpa lagi dengan Pak Sum. Kita akan mempelajari materi sistem dinamika demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat, adanya pengusahaan kekuasaan, dan adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Kriteria yang kemudian apa yang menjadi prinsip demokrasi? Prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Adapun dinamika demokrasi di Indonesia sesuai dengan perkembangannya, yaitu periodisasi demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu demokrasi liberal, terpimpin, orde baru, dan reformasi. Sedangkan sejarah demokrasi di Indonesia, yang pertama adalah demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Nah, konstitusi yang dipakai pada periode ini adalah UUD 1945. Dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan, elemen demokrasi itu belum sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan, masih mengurus mempertahankan kemerdekaan. Tapi pada demokrasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, hak politik menyeluruh, tanpa adanya diskriminasi ras, agama, suku. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator, tapi dibatasi oleh KNIP. Yang ketiga, adanya maklumat wakil presiden dengan terbentuknya sejumlah partai politik. Sejarah demokrasi di Indonesia pada periode kedua, yakni demokrasi pada periode 1949 dan sampai 1959. Konstitusi yang dipakai pada periode ini itu ada 2, yakni pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 itu dari UUD 1945 berubah menjadi konstitusi RIS, sehingga bentuk negara dari kesatuan berubah menjadi serikat. Ini pada periode kedua bagian pertama. Sedangkan bagian kedua berubahnya dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi berubah dari serikat balik lagi menjadi kesatuan. Demokrasi yang dipakai pada periode ini adalah demokrasi liberal. Periode ketiga yaitu tahun 1959 sampai 1965. Konstitusi yang dipakai itu ialah UUD 1945 dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi terpimpin. Nah, pada periode ini, Badan Konstituante membawa Indonesia ke persoalan yang lebih pelik, karena landasan konstitusional tidak punya kekuatan hukum tetap, hanya sementara. Maka Insinyur Soekarno pada periode ini mengeluarkan dekret presiden.
Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah 1. Tidak berlakunya kembali UUD 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Sedangkan periode keempat, demokrasi pada tahun 1965 sampai 1998, ini konstitusi yang dipakai adalah UUD 1945. Dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada periode ini dikenal dengan istilah Orde Baru. Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi, pada masa ini tuh berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi, keberhasilan ini tidak diikuti oleh kemampuan memberantas KKN. Akhirnya, keadaan ekonomi dan pemerintahan terpuruk dan memicu kekecewaan rakyat. Sedangkan periode kelima itu pada tahun 1998 sampai sekarang. Konstitusi yang dipakai adalah UUD 1945 dan demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila. Pada masa ini disebut dengan masa reformasi. Tuntutan reformasi adalah amandemen UUD 1945. Penghapusan dua fungsi ABRI, pemilihan untuk kepala daerah, pemilu legislatif, dan presiden. Makna demokrasi Pancasila itu dipakai di Indonesia karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Dari dulu, Indonesia itu menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang didasari, dilandasi, dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan indikator demokrasi Pancasila itu ada beberapa hal. Yang pertama, akuntabilitas. Ada pertanggungjawabannya. Kemudian ada rotasi kekuasaan, perputaran kekuasaan. Yang mana adanya para wakil rakyat maupun pemimpin negara yang diganti setiap periode tertentu. Kemudian ada rekrutmen politik yang terbuka. Adanya pemilu yang jujur, adil, bebas. Dan yang terakhir, ada pemenuhan hak dasar bagi warga negaranya. Jadi hak dasar warga negara harus dapat terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah indikator demokrasi Pancasila di Indonesia.